في هذا الشهر الكريم وفي غيرها من الشهور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. Amma ba'd, ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal. Senang sekali rasanya bisa duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Kita harus mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita menghindari hal-hal yang bersifat kosong, tak berfaedah, nggak berfaedah untuk dunia ataupun akhirat kita, apalagi hal-hal yang bersifat negatif atau dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah telah memilih beberapa tempat menjadi lebih afdal dibanding tempat lainnya. Demikian juga beberapa hari lebih afdal dibanding hari-hari lainnya. Ada bulan yang lebih afdal dibanding bulan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dan dia memilih dan tidak ada pilihan bagi manusia. Allah yang memilih. Kita nggak bisa pilih bulan mana kita semangat beribadah, kemudian kita menganggap bulan itu adalah bulan yang baik. Nggak bisa. Tetapi semuanya itu adalah pilihan dari Allah Azza wa Jal. Hak mutlak milik Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kita sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah, kita mengambil kesempatan yang diberikan tersebut. Sebuah bulan, sebuah momentum yang telah Allah pilih untuk kita semua, agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kami sebutkan di muqaddimah tadi, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia bagi manusia dan sebagai pemberi keterangan dari petunjuk tersebut. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kehidupan salafun salih dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, mereka semua adalah orang-orang yang paling semangat berlomba-lomba di dalam amal soleh. Di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW selalu mencontohkan untuk mereka yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Gak mengenal tempat, gak mengenal waktu. Bukankah kita tahu bahwasanya perang Badar terjadi di bulan Ramadan? Perang Badar, perang pertamanya kaum muslimin yang disifati dengan Yaumul Furqan. Allah yang menamakan perang Badar ini dengan apa? Yaumul Furqan, hari pembeda. Hari pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hari pembeda antara kesyirikan dengan tauhid. Hari penentuan bagi semuanya. Terjadi di bulan Ramadan. Dan para sahabat sebagian waktu itu pada puasa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Padahal Rasulullah beri keringanan agar nggak puasa. Sebagian mereka selama Nabi nggak melarang untuk puasa, sebagian mereka memilih untuk tetap berpuasa. Bayangkan perjalanan berhari-hari, berangkat tanggal 12 Ramadan sampai di Badar tanggal 17 Ramadan ketika perang berkecamuk, 5 hari mereka melakukan berjalan kaki, bergantian naik onta karena sedikitnya kendaraan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka kekurangan materi dan kekurangan persiapan waktu itu. Dan itu semua terjadi di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan satu sahabat lainnya agar Rasulullah tetap di atas unta, karena Rasulullah juga bergantian, 1 ekor unta dinaiki oleh 3 orang. Mereka mengatakan, nahnu namshi anka ya Rasulullah, biarkan kami yang gantikan jatah jalan kakimu ya Rasulullah.
Apa yang Rasul jawab? Ma antuma bi aqwa minni 'alal masyi wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Kalian tidak lebih kuat berjalan kaki dibanding aku, dan aku juga membutuhkan pahala. Aku bukan nggak butuh pahala, aku butuh pahala, kata Rasulullah. Di setiap momen Rasulullah mencontohkan agar menjadi orang yang terdepan di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Karena setiap langkah menuju medan jihad, setiap langkah kita menuju masjid, menuju tempat kebaikan, dihitung kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah mencontohkan itu, mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Setiap orang beriman, ikhwah fillah, pastinya bergembira menyambut bulan Ramadan. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan makan dan minum. Ya. Artinya dia berpuasa betul di siang hari, tetapi menganggap Ramadan ini momennya menikmati kuliner yang gak biasa. Bukan menganggap Ramadan sebagai bulan ibadah, meskipun itu hal yang mubah, bukan dilarang. Sebagian kaum muslimin menganggap Ramadan ini adalah bulan yang vibes acara-acara itu berganti. Padahal mungkin acara-acara tersebut adalah acara yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Ya, hanya berjudul spesial Ramadan. Ya, dia rela menghabiskan waktunya berjam-jam, seharian, ya, sambil mengatakan ngabuburitlah. Habiskan waktu semua, setan ketawa, itu seneng banget itu melihat orang-orang seperti itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak produktif, ikhwah fillah rahimakumullah. Gak produktif dalam artian mencapai derajat takwa. Proses kita untuk mencapai derajat tersebut tidak produktif di dalam proses kita menjalani madrasah Ramadaniyah. Ya. Ini kita seperti sedang menjalani sebuah kurikulum, ya ikhwah. Ya. Kita lihat bagaimana salat kita di bulan Ramadan, bagaimana kita puasa, bagaimana baca Quran kita, dan itu akan mempengaruhi bagaimana habit kita 11 bulan sisanya. Anda pernah mendengar, katanya ada sebuah penelitian, Allahu a'lam sahih atau tidak. Orang yang terbiasa melakukan sebuah habit selama 21 hari, katanya ke depannya dia bisa melakukan itu tanpa dibantu oleh orang lain atau tanpa beban. Contoh, ya, orang yang terbiasa bangun jam 4 pagi. Kalau dia bisa pertahankan habit itu selama 21 hari, katanya Allah alam, dia bisa dengan mudah di hari-hari berikutnya, bahkan tanpa alarm sekalipun. Nah di Ramadan ini, ikhwah fillah, ya, pembahasan kita adalah kita diberi kesempatan untuk memperbaiki habit kita yang sudah buruk, mungkin akhlak kita yang sudah buruk, ya. Kita yang jauh dari Al-Quran, kita tinggalkan mushaf kita berdebu, ya, kita nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk di majelis ilmu, mungkin duduk di kajiannya ketika bulan Ramadan aja karena puasa, nggak keluar makan siang seandainya. Insya Allah yang di sini enggak ya, ini ahli kajian semua insya Allah. Kemudian nggak pernah bersedekah kecuali di bulan Ramadan misalnya. Ya. Maka Ramadan ini kesempatan, ya khafillah. Kita membiasakan diri kita selama 30 hari. Bayangkan 30 hari. Ya, untuk melatih gaya hidup kita di bulan-bulan berikutnya. Luar biasa. Makanya tujuan atau goalsnya di bulan Ramadan adalah seseorang mencapai derajat takwa di sisi Allah. Dan takwa bukanlah persaksian dari manusia. Ya, bukan berarti, oh Masya Allah Ramadan ini ente Masya Allah khatam Quran sampai 3 kali. Oh Masya Allah ente Ramadan ini sholat tarawih full. Di masjid yang bacanya 1 juz misalnya. Masya Allah Ramadan ini antum memberi makan orang. Bukan pengakuan dari manusia, bukan seperti itu.
Ya, tapi derajat takwa adalah derajat yang tahu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dia tahu salafus saleh mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan di Ramadan. Ya. Apakah kita sudah melakukan itu? Menunjukkan rindu kita kepada bulan ini. Kalau kita sudah melakukan itu, ya Allah, balighni Ramadan. Sampaikan aku di bulan Ramadan. Tatkala kita sampai di bulan Ramadan, apakah kita telah memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan tersebut? Bertahan hingga akhir, finish di malam terakhir Ramadan. Sampai Syawal. Kemudian kita bisa menjalani kebiasaan amal saleh dan kebaikan tersebut di bulan-bulan lainnya. Dan Rasulullah SAW ketika Ramadan datang itu, beliau alaihissalam memberi kabar gembira ke sahabat-sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian ini bulan Ramadan, sekarang udah waktunya datang ini. Syahrul Mubarak, bulan yang isinya penuh dengan keberkahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan bagi kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, seluruh pintu-pintu surga, nggak ada yang ditutup, semuanya dibuka. Ada berapa pintu-pintu surga? 8, Masya Allah. Dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Nggak ada yang dibuka satupun. Ada berapa pintu neraka? 7, Masya Allah. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kata Rasulullah. Ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di waktu tersebut, maka dia sungguh telah terhalang. Akhi fillah rahimakumullah. Ketika Allah sudah sampaikan sekarang kita di bulan Ramadan, apakah kita sudah maksimal? Atau justru kita masih sibuk dengan hal-hal yang sesungguhnya menyibukkan kita di luar Ramadan juga? Dengan Instagram kita, dengan Facebook kita, dengan Twitter kita, ya. Apalagi di dalamnya kita nggak menjaga. Gak bisa menjaga pandangan, gak bisa menjaga pendengaran, gak bisa menjaga lisan, gak bisa menjaga jari jemari kita yang gatel pengen ngetik komentar-komentar yang gak baik. Demi Allah, semua akan ada bertanggung jawabannya. Kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang lemah di dalam ibadah kita, ya, bukan termasuk ahlul qiyam, bukan termasuk ahlul Quran, bukan termasuk ahlus sadaqah, paling tidak kita bisa menjaga hal-hal dalam diri kita dari yang haram. Kita jauhkan diri kita dari yang haram, kita jauhkan diri kita dari yang sia-sia. InsyaAllah ta'ala hari-hari kita akan penuh dengan pahala, dengan kebaikan, karena kita menghindari itu semua. Semua yang haram itu untuk siapa? Untuk mengharap wajah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita mengharap wajahnya Allah, itu aja. Bahkan puasa saja, puasa yang ibadah inti di bulan Ramadan ini, Rasulullah katakan apa? Man shama Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Maka kedudukan bulan ini, ikhwah, luar biasa. Kita harus bisa mengejar amal-amal soleh yang dilakukan orang-orang yang jauh lebih baik dibanding kita. Ya. Kalau seandainya di circle kita, di lingkungan rumah kita, tidak ada yang bisa menjadi contoh untuk kebaikan tersebut, kita yang jadi contoh. Kita yang pertama melakukan amal soleh itu. Dan kita ajak keluarga kita untuk terus memperbaiki diri, terus dilatih ibadahnya sedikit demi sedikit. Pada awalnya semua berat. Tetapi ketika itu dimulai dan terus kita lakukan berkesinambungan,
secara kontinu, insya Allah, Allah akan mudahkan. Bisa jadi kita mungkin lemah di dalam qiyamul lail. Kita bukan termasuk orang yang kuat berdiri lama-lama 2 jam, 3 jam. Tapi mungkin kita kuat dalam qiraatul Quran. Kita mampu sehari baca 10 juz misalnya. Atau mungkin kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam infak, di dalam bersedekah. Kita bisa memberi makan 100 orang untuk berbuka puasa misalnya. Kita lakukan. Di mana saja hal-hal yang Allah mudahkan kita di dalamnya, di mana saja pintu kebaikan yang terbuka untuk kita, kita masuki. Jangan kita sia-siakan, ikhwah fillah rahimakumullah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya. Di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, karihil mursalah, disifati seperti angin yang berhembus. Kenapa disifati seperti angin yang berhembus? Karena angin yang berhembus itu nggak memilih siapa yang mendapat bagiannya. Semua orang merasakan kebaikannya. Semua orang merasakan angin yang sepoi-sepoi itu tanpa dipilih. Ya, kemana arah angin itu? Semuanya kena. Demikianlah kedermawanan Nabi SAW. Akhi fillah rahimakumullah. Allah memuji para sahabat Nabi yang mulia di dalam Al-Quran. Ya. Allah memuji mereka karena mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bergegas, yang berlomba-lomba di dalam banyak kebaikan, fil khairat. Wahum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang menang. Kita harus berjuang ya ikhwah. Karena kalau seandainya kita anggap aja sebuah analogi sederhana di lingkungan kerja kita misalnya. Siapa yang kerja sungguh-sungguh di bulan Ramadan misalnya. Nanti dia akan dapat bonus THR 20 kali gaji misalnya. Nah, senyum semua langsung dengar 20 kali gaji ya. Dapat THR 20 kali gaji misalnya. Kira-kira antum bakal ngejar mati-matian enggak? Kira-kira lemburnya minimal 5 jam misal. Jalanin deh bismillah 20 kali gaji nih. Ya. Yang Allah janjikan untuk kita, jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Surga yang seluas langit dan bumi. Itu waktu seorang sahabat mendengar waktu perang Badar, surga yang seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah. Bakin luar biasa dia bilang. Dia buang kormanya. Innaha hayatun tawilah. Untuk saya memakan korma ini tinggal setengah lagi ini, terlalu panjang hidup saya. Langsung dia masuk ke kancah peperangan dan syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi terlalu panjang hidup kita kalau kita sia-siakan sama syaitan yang satu ini. Handphone, ikhwah fillah, menghabiskan waktu kita semuanya. Tapi kalau kita buka handphone untuk buka Al-Quran, Masya Allah itu bagus. Ya. Karena kebiasaan salafus saleh di bulan Ramadan itu Quran semua isinya. Ya. Ibadah-ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan. Pertama, as-siyam tentunya, saum. Ya. Kemudian apa? Baca Quran, qiyam dan baca Al-Quran. Dari berbagai masa, dari berbagai era, khususnya di era keemasan, ya. 3 abad pertama, ya, pertama abad yang hidup di mana hidup Rasulullah, kemudian generasi tabi'in, kemudian atba'u tabi'in, itu mereka luar biasa, ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, "Idza dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadat wa aqbala ala qira'ati al-Qur'an." Sufyan ats-Tsauri, orang sekali berbeliau luar biasa ibadahnya, ilmunya. Dia mengatakan, diriwayatkan bahwasanya dirinya
Kalau udah masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan jenis-jenis ibadah-ibadah sunnah lainnya. Fokusnya di apa? Baca Al-Quran. Fokus di baca Al-Quran. Mereka baca Al-Qurannya luar biasa banyaknya. Kita terkadang baca 2 juz gak sanggup. Baca sejuz saja udah berat banget. Baru baca 2 lembar, rasanya kepengen buka notif di handphone. Betul nggak? Makanya kita harus talak, dalam tanda kutip. Kita harus cut hal-hal yang menjadikan kita susah untuk beribadah ya ikhwah. Di waktunya kita, yang kita khususkan untuk baca Quran, jangan antum bawa handphone. Beres. Kalau antum khususkan waktu ba'dal fajar misalnya, ya setelah subuh. Pokoknya ana nggak akan bangun dari tempat duduk ana sebelum ana dapat 1 juz. Misal. Maka di waktu itu antum jangan ada gangguan-gangguan atau faktor-faktor luar yang bisa mengganggu kekhusyuan antum dalam beribadah kepada Allah. Jadikan itu waktu atau momen berdua membaca firman Allah, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Ya. Al-Imam Al-Bukhari yakhtimu fi Ramadan fi nahar kulla yawm khatmah. Imam Bukhari setiap hari nih satu, dan antara pagi sampai sore di siang hari setiap siangnya khatam sekali. Al-Imam Al-Bukhari ditutup majelis hadisnya. Mereka tidak mengajarkan hadis. Imam Malik ditutup majelis riwayatnya. Majelisnya di Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik ditutup. Gak mengajarkan hadis. Tidak ada periwayatan hadis di bulan Ramadan, semuanya tutup khusus bulan Al-Quran. Allah yang firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah juga firmankan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya, yakni permulaan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar. Yang menunjukkan bahwasanya para ulama menyimpulkan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya. Al-Quran kitab yang sangat mulia dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan di bulan yang paling mulia. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, Imam Bukhari menghatamkan Al-Qurannya setiap hari, di bulan Ramadan sekali. Setiap hari. Dulu pertama ana mendengar bahwasanya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kemudian Al-Imam sahabat yang mulia Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran setiap hari atau 2 kali sehari, ana lupa. Dulu pertama kali ana mendengar sepertinya mustahil. Karena pertama kali mendengar itu ketika kelas 1 SMA kalau nggak salah. Ana rasa ini mustahil, nggak mungkin ini. Tapi setelah anak jalani kehidupan di ma'had, di pesantren, bertahun-tahun, kemudian, ya kebetulan ma'had tahfidzul Quran, kemudian di ujian akhir kita ini tasmi, mendemonstrasikan hafalan kita, membaca, dan disimak banyak orang, itu ba'da subuh, ada yang udah selesai jam 1 siang. Wallahil azim, ada yang udah selesai, jam setengah 2 siang. Sudah selesai. Non-stop daripada subuh, berhentinya minum doang dia. Sama sarapan roti. Terus baca. Sangat cepat. Ya. Memang ada larangan dari Nabi SAW kita membaca terlalu cepat. Ya. Waktu itu para sahabat diperintahkan agar mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Kemudian sahabat mengatakan, kami mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau sebulan sekali berarti satu hari 1 juzuk. Kemudian mampu lebih dari itu, dikasih waktu lagi terus berapa hari, 7 hari masih mampu, 3 hari maksimal, tak boleh lebih. Tapi para ulama mengatakan ini adalah di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalau kita biasa hari khatam Al-Quran, lakukan khatam itu. Nah kemudian Al-Imam Al-Bukhari wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmih. Setiap 3 malam tarawih dia khatam. Berarti 1 kali tarawih berapa? 10 juz. Allahu Akbar. Sanggup kita? Bikin di Nur Salma gimana, akhi? Masya Allah, tabarakallah. Itu hal yang dulu ana rasa itu mustahil, nggak mungkin bisa dilakukan, tapi bisa. Setelah ana menyaksikan dalam kehidupan nyata itu bisa. Dan bagaimana kita lihat Allah memberikan keberkahan waktu yang luar biasa kepada para sahabat Nabi, kepada Nabi SAW,
kepada para tabi'in, kepada para ulama. Allah berikan keberkahan waktu. Ya. Kalau kita tahu, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengarang Al-Aqidah Al-Wasithiyah cuma berapa lama? Sebentar aja. Kalau nggak salah dari asar sampai maghrib atau zuhur sampai asar, begitu, jangan lupa. Ya. Nggak lama. Allah berikan keberkahan waktu yang luar biasa. Ya. Kalau kita mau waktu kita berkah, jangan kotori waktu kita dengan maksiat. Jangan kotori waktu kita yang Allah berikan ini, yang sangat berharga ini, waktu luang kita, yang itu merupakan sebuah nikmat, dengan hal yang sia-sia. Ya. Pilihannya kita mau produktif dengan pahala, kita mencetak pahala terus di sisi Allah Azza wa Jalla, atau kita diisi dengan hal yang sia-sia atau bahkan maksiat. Wal'iyadzubillah. Kemudian di antara ibadah yang sangat menonjol di bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya, kita mendapat pahala dia sempurna. Misalkan Anda beri makan si A, ya, Anda dapat pahala dia sempurna. Allahu Akbar. Itu fadilahnya luar biasa. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu kalau bulan Ramadan pas puasa, dia berbukanya sama orang-orang miskin. Ya. Dan Ibnu Umar juga bukan termasuk sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Hidupnya standar-standar aja. Ya'ti ilal masjid fayusalli thumma yadhhabu ila baitihi wa ma'ahu majmu'atun masakin. Ya. Dia maghrib ke masjid, dia sholat, ya. Setelah waktunya maghrib selesai, waktunya makan, dia pergi ke rumah dan dia membawa beberapa orang-orang miskin, ada yang ngikutin dia ke rumah. Kemudian faidza mana'ahum ahluhu anhu lam yata'ashya tilka lailah. Kalau ternyata istrinya atau keluarganya menolak karena nggak ada makanan, ya, maka dia nggak makan malam itu. Tapi lihat bagaimana semangatnya. Dia sudah kepingin ngasih makan ke orang-orang miskin ini, ya ikhwah. Ya. Bahkan diriwayatkan, wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa 'ala ta'amih, dan jika datang orang yang meminta-minta sedangkan dia lagi makan, ya, akhadha nasibahu min at-ta'am, dia ambil jatahnya dari makanannya itu, wa qama fa'atahu sa'il, langsung dikasihkan ke orang yang ngemis itu, ke orang yang minta itu. Fayarji' wa qad akala ahluhu ma baqiya fil jufnah, maka dia pulang dan keluarganya itu makan dari makanan yang tersisa di wadah aja, ya. Fa yusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'an, maka kemudian sampai pagi dia nggak makan lagi dan paginya itu udah puasa lagi, ya. Sahurnya mungkin sahur sederhana, air putih, ya, atau kurma, itu udah bagus, ya. Tapi lihat bagaimana semangat mereka dalam beramal. Ada pintu kebaikan di depan dia, pasti dia masuki, nggak pernah enggak. Demikian yang murid-muridnya Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada hal seperti inilah kita harus berlomba, ya ikhwan. Kita harus bersemangat, saling mengungguli satu sama lain, ya. Bukan untuk cari muka, bukan untuk cari puji, ya. Yang kita cari adalah wajah Allah Azza wa Jal. Semangat mulai hari ini. Jangan kita isi waktu kita dengan hal-hal kosong, apalagi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan acara-acara di televisi, di YouTube yang mengatakan spesial Ramadan, karena itu semua omong kosong, menghabiskan waktu kita. Ya, bahkan banyak maksiat dan aurat dipertontonkan di situ, ada musik di situ. Untuk apa, ya ikhwan? Ya. Apa kita nggak bisa makan kalau sahur tanpa ngeliat acara-acara seperti itu? Apa kita nggak bisa
menikmati makan malam kita kalau kita nggak ngeliat acara-acara seperti itu. Tinggalkan yang nggak ada faedahnya. Insya Allah lama kelamaan kita juga bisa meninggalkan semua yang ada dosa di dalam. Ya. Tinggalkan yang sia-sia. Ya ikhwan, ini nasihat dari anak pribadi untuk diri anak pribadi dan untuk semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, diberi hidayahnya, ya, dan menjadi orang-orang hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ya, jadi tatkala Ramadan selesai, itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah start untuk memulai kebiasaan baik di 11 bulan sisanya. Ya, semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan ingat perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, man nafasaka fi dinika fanafishu. Barang siapa yang mengunggulimu dalam perkara agamamu, dalam perkara ibadahmu, dalam salatnya, dalam qiyamnya, dalam sedekahnya, dalam memberi makan, dalam tilawatul Quran, ungguli dia. Kalau ada temanmu bisa baca 1 juz, kamu harus bisa 2 juz. Ya. Ungguli dia. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqi anhu dhahrak. Barang siapa ada orang yang mengunggulimu di dalam hal dunia, dalam hal materi, kenikmatan dan kelezatan dunia, maka palingkan dirimu darinya. Ya. Karena kalau ngikutin, ya, unggul-unggulan dunia nggak akan selesai. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri anda pribadi dan untuk jamaah semuanya. Semoga Allah beri kita taufik, kemudahan, hidayah, bimbingan terus sampai akhir Ramadan dan kita mendapat derajat takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada yang bertanyakan? Silakan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.